di sini aku pertama-tama akan menjelaskan bagian A, yaitu keberagaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi dengan luas permukaan kurang lebih 510 juta kilometer persegi dengan perkiraan sebesar 70,8%-nya adalah lautan. Sementara itu 29,2%-nya adalah daratan dan hanya sekitar sepertiga dari daratan tersebut yang dapat digunakan untuk sektor pertanian. Di benua Asia, sebagian besar wilayah benua Asia terletak di belahan bumi utara, tetapi ada sebagian wilayah dari benua Asia yang terletak di belahan bumi selatan, seperti Indonesia. Benua Asia merupakan benua terluas di bumi dengan perkiraan luas wilayahnya mencapai 44.579.000 km per hektar, atau sekitar 30% dari total daratan yang ada di bumi. Letak benua Asia berada di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang selatan. Nah, di sini juga ada benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua di dunia yang berada di bagian barat bumi, mencakup belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Benua Amerika dikenal dengan julukan The New World yang ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Letak benua Amerika berada di antara 30 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Yuk tonton dulu videonya. Pembagian wilayah di benua Amerika berikut ini. Benua Amerika terdiri dari dua benua, yakni benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Jika berdasarkan luas gabungan, maka benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia, dengan luas mencapai 42,55 juta kilometer persegi. Benua ganda ini terletak seluruhnya di belahan barat dunia, dibatasi oleh Samudra Atlantik di timur, dan di baratnya ada Samudra Pasifik. Bergeser ke atas ada Samudra Arktik di utara, dan di selatan berbatasan dengan Samudra Antartika atau yang lebih dikenal dengan Samudra Selatan. Amerika Selatan dan Amerika Utara dinamai oleh navigator Italia, yakni Amerigo Vespucci, yang merupakan orang Eropa pertama yang menyatakan bahwa Amerika bukanlah bagian dari Hindia Timur, tetapi daratan yang sepenuhnya terpisah. Kalau benua Eropa sebenarnya merupakan satu daratan dengan benua Asia sehingga disebut juga Eurasia. Benua Eropa dan benua Asia dipisahkan oleh Sungai Ural dan Pegunungan Ural. Letak benua Eropa berada di antara 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara. Selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia loh teman-teman. Nah, secara astronomis benua Afrika terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur dan 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Di sebelah utara benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah dan benua Eropa. Di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah. Wow teman-teman, ternyata benua Australia itu benua terkecil yang dihuni manusia di bumi. Benua ini berada di kawasan Oseania, yaitu kawasan yang meliputi 14 negara independen yang terbagi menjadi 4 sukabawasan utama. Nah, Australia berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Australia juga memiliki beberapa danau dan sungai. Meskipun sebagian besar sungai cenderung pendek dan seringkali mengering selama musim panas.
Namun ada juga sungai yang panjang seperti Sungai Murray sepanjang 2.508 km. Sungai ini sekaligus menjadi yang terpanjang di Australia. Letak daratannya yang tidak berbatasan langsung dengan sebuah negara menjadikan Australia memiliki garis pantai yang sangat panjang, yakni mencapai 25.760 km. Lalu di sini ada persebaran awal manusia modern di dunia. Nah, manusia modern menyebar ke arah timur, yakni ke Asia pada 50.000 tahun yang lalu, dan ke arah tenggara menuju Oseania pada 40.000 tahun yang lalu. Homo sapiens mencapai Eropa sekitar 40.000 tahun yang lalu dan akhirnya menggantikan populasi Neanderthal yang ditinggal di sana. Homo sapiens pertama kali berpindah ke Amerika dan Australia pada zaman es terakhir. Pada saat itu semua benua besar yaitu Afrika, Asia, Eropa, Amerika, dan Oseania lebih erat terhubung melalui daratan atau es dibandingkan sekarang. Sejak persebaran manusia modern pada ratusan ribu tahun lalu, manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Terjadinya persebaran manusia menyebabkan perkembangannya jenis manusia yang beragam. Hal tersebut menyebabkan kehidupan manusia memiliki corak gaya hidup dan kebiasaan yang beragam. Nah, keberagaman adalah rentang perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk keberagaman adalah keberagaman budaya. Ada berbagai faktor geografis yang mempengaruhi keberagaman budaya, antara lain isolasi geografis, iklim, dan letak geografis. Keberagaman budaya menunjukkan sekelompok individu yang beragam dari budaya atau masyarakat yang berbeda. Keragaman budaya mencakup keragaman bahasa, suku bangsa, dan agama.